Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dumateng Ustaz Zainul dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang sama-sama kita hormati. Dumateng Dr. Rahmat selaku sesepuh penasihat ada ini, Pak Dr. ini bukan sesepuh ya, penasihat. Karena tetapnya lampu putih banyak, jadi saya pas penasihatnya. Dr. Rahmat selaku penasihat PPL Jombang yang juga sama-sama kita hormati, dan sahabat-sahabat kami tetap selangan di Muhammadiyah Jombang dan Asia. Ada pimpinan daerah Jombang periode 2022-2027, alhamdulillah semuanya hadir. Kemudian Ibu Ketua Pimpinan Daerah Asia beserta jajarannya yang belum usia. Ini kayak YC, kenyataan YC ya. Kenyataan itu YC. Tunggu kampanye. Kepada teman-teman kami yang tergabung dalam unsur pembantu pimpinan majelis dan lembaga yang saya banggakan dan saya hormati, syukur alhamdulillah pada sore hari ini akhirnya kita bisa memulai acara silaturahim yang agenda utama adalah rapat kerja UPP. Dan kami selaku pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang, saya minta maaf ada keterlambatan start acara ini. Tidak perlu ke siapa-siapa, sebenarnya adalah kesalahan saya. Jelas memang ada miss antara kami dengan pemilik asli lokal, karena akadnya adalah kita mulai jam 2, tapi ternyata acara sebelumnya jam 3. Tapi kita sebagai orang beriman itu adalah memang sudah digariskan, jadi tidak usah mencari kesalahan siapa. Saya langsung aja, dan saya tidak akan memberikan pidato kita yang terlalu banyak karena nanti ada dari sendiri terkait dengan penyampaian garis besar program kerja PPN periode 2022-2027. Pada kesempatan ini saya ingin melaporkan saja kami selaku PPN Jombang kepada pimpinan wilayah yang hari ini dihadiri oleh Pak Zainul, Ustaz Zainul. Pas sebenarnya beliau yang kita hadirkan. Sebenarnya saya mau menghadirkan Yai Samsudin, tapi kalau kita hadirkan dia tidak bisa karena menghadiri acara di Jogja. Yang hadir adalah Pak Zainul, Ustaz Zainul, bahkan malah pas karena tema kita adalah yang pertanyaan bukan boleh duit. Bisa mandiri itu. Bapak Ibu, tadi Ustaz Zainul pada saat kita duduk di ruang itu tanya ke saya, Pak Malik, gerhana teman ini PDN kata wakaf. Iya, ya udah dulu ya. Gerhana teman kita PDN wakaf. Dan yang kedua tadi beliau juga tanya waktu di kamar itu, Pak Malik, acara ini dana dari mana? Acara ini dana dari mana? Saya bilang, itu acara ini cukup satu yang membiayai Pak dari Jatam selesai itu. Ya, Pak Jokowi itu kita masih punya 2 rumah sakit, punya Hisam, punya PTN, punya sekolah-sekolah yang sudah besar. Itu belum kami naik, habis ini namanya. Ya, jadi beliau kan satu bidang bendahara PWN. Hari ini dia pusing atau duit orang lebih ya. Karena modalnya banyak. Jadi itu apa sebenarnya
Dan Bapak Ibu, Bapak Ustaz Zainul, saya melaporkan tema kita hari ini adalah mewujudkan Muhammadiyah Jombang Mandiri. Ya, intinya bahwa intinya adalah kita nanti berusaha untuk bisa hidup dari potensi diri sendiri, termasuk seperti ini tadi itu video lagi di Indonesia Raya masuk Mas Muhammadiyah tadi itu. Tadi untung tak dulu kayak diri, mau tanya diri itu apa gitu kayak diri. Tadi di Bungtomo tak habisi panitia FGN dan dasar itu isi itu gak video Mas Muhammadiyah aja kok. Ini kayak itu MM. Kalau bukan itu beda, kalau dosen kamu nggak ada hubungannya. Tetap saya marah. Semua produk lokal itu maksudnya Bapak Mandiri atau itu. Seluruhnya produk lokal. Karena itu di depan, kalau periode dulu ada cabang takbir masjid, ada kajian takjih atau uap itu mengundang dari yai-yai luar kabupaten, masih tak maklumi. Tapi ke depan itu harus mandiri. Itu maksudnya. Mandiri tidak harus hanya uang, tapi ada reagen dan mubalik kan. Dan alhamdulillah sudah Zainul mulai periode kemarin kami sudah bisa memproduksi tidak hanya beras jatan ya, kita bisa memproduksi umbal-umbal muda. Tidak hanya dikonsumsi oleh masjid dan CPCM Ranting Jombang, tapi juga dikonsumsi oleh PDM sebelah. Ya. Kemarin hari raya sudah ada 3-4 orang yang sudah di khutbah hari raya di luar Kabupaten Jombang. Itu yang mau kita bidik. Kalau kemarin kita impor, balik, oke. Tapi tidak boleh berhenti situ. Dan alhamdulillah KMM sudah bisa menghasilkan produk ubat-ubat yang sudah kami. Kalau dulu Aisyah harus menghadirkan ubat dari luar kabupaten untuk belajar takjih di Masjid Raudhah itu, hari ini sudah diisi oleh anak-anak kita yang muda-muda. Ini yang kita pilih. Jadi mewujudkan Muhammadiyah Mandiri terkonotasi tidak hanya sekedar uang, tapi adalah SDM. Itu yang kita lakukan. Dan itu tadi saya di kamar dengan beliau, diskusinya Mandiri itu, bahkan beliau bertanya pada kita, bagaimana bisa Jombang bisa mengelola kandang modern yang sinergi memanfaatkan itu, kemudian mengelola BTN yang nilainya 8M itu, kemudian jatan yang sudah berjalan itu. Saya bilang ini adalah orang-orang Muhammadiyah yang punya. Secara struktural tidak ada. Dan bila membetulkan, saat juga membetulkan. Karena kalau kegiatan bisnis profesional di tangan itu masuk dalam bentuk organisasi NU atau Muhammadiyah atau yayasan apapun, itu tidak akan bisa jalan dengan baik. Karena direktur itu terpilih karena kompetensi, karena profesional, bukan ikuti masa jabatan PDM-nya. Banyak, beliau bilang, banyak koperasi yang dari Muhammadiyah itu gagal. Kemudian dia cerita, di yayasan apa? Yang Sido Giri, itu kan luar biasa ekonominya. Ternyata itu bukan milik yayasan, kata beliau. Bukan. Itu adalah milik orang-orang alumni Sido Giri yang membuat air mineral, beras dan macam-macam itu. Tetapi seperti yang kita laksanakan, 10% masuk ke Sido Giri. Nah, SAU-nya, zakatnya masuk ke lazis mereka. Ini yang kita akan kita bangun. Dan alhamdulillah juga benar-benar tidak mudah. Video yang kita kirimkan ke beliau itu dikritisi. Kok bisa seperti itu? Karena nggak bisa, terlalu berat. Karena ini ada di satu sisi adalah bisnis profesional yang harus dikelola secara profesional, tidak mengenal ideologi, tidak mau milik masalah pun. Kaidah-kaidah ekonomis harus dilakukan. Maka kemudian jalanlah seperti kali ini. Kalau jatan sekarang bisa mengelola
sawah sebanyak 2 hektar dana 30 juta dari mana? Dari Muhammadiyah, bukan Muhammadiyahnya. Itu adalah dana abadinya milik TPQ. Ya, jadi katanya kemudian itu dana aturannya proporsional, tidak boleh. Nanti kalau kemudian dan harus tanpa juga alhamdulillah tidak. Itu saja. Jadi alhamdulillah bahwa itu kita punya itu dan video yang kita sebar itu tadi itu anaknya itu viral kemana-mana di seluruh PDN itu gara-gara itu sudah ada 6 kabupaten PDN itu sudah berbalik ke Jombang untuk belajar itu. Kemudian yang berikutnya tadi itu salah satu bahwa itu terkait dengan kemandirian. Insya Allah nanti hadirnya adalah terdiri dari 11 majelis dan 12 lembaga serta 1 unsur TPQ. Ini yang agak beda ya, sudah jauh. Jadi kalau di PWM dan di TP itu hanya ada 23 UPP, di Jombang itu ada 24 UPP untuk membantu pimpinan. Mau nanti tidak dikatakan bid'ah ya nanti ya. Karena ini penting. Jadi kenapa? Siapa itu pimpinan yang keempat itu? Yaitu pengurus TPQ daerah. Memang saya jelaskan bahwa kenapa ini dimasukkan karena itu selama ini TPQ kita adalah sudah dirawat masing-masing ranting dan takmir tercapai, tetapi secara organisasi tidak ada hubungannya sama sekali. Secara kurikulum, secara seragaman, sarana, secara SDM tidak ada seragaman, sehingga liar betul antar TPQ dan lain itu beda-beda. Nanti kemudian kita kemarin di periode terakhir tahun kemarin saya dengan Bu Ketua PDA menyepakati ya kita buat satu organisasi yang baik, pengurus TPQ tingkat ranting, pengurus TPQ tingkat cabang, kemudian pengurus TPQ tingkat daerah. Dan alhamdulillah Bapak sekalian, kerja TPQ daerah luar biasa. Hari ini verifikasi TPQ, jadi masuk ada 71 TPQ dan 312 ustaz saja di Jombang. Dan itu kalau saya presentasikan, saya konversi bahwa masing-masing ustaz itu membina 10 santri, berarti kita punya santri 3.000 santri TPQ. Selesai sudah. Ini adalah santri di depan mata kita. Kita tinggal mengelola, kasih kurikulum yang sama, kasih pelatihan guru yang sama. Jadi ini adalah fondasi anak-anak masuk SD atau TK atau masuk SMP. Sehingga nanti anak kita sudah luar biasa itu. Dari itu yang mungkin yang agak beda. Kemudian yang terakhir dulu pemilihan teman-teman di UPP maupun di lembaga dasarnya adalah kompetensi masing-masing. Jadi kami memasukkan teman-teman ke bisnismen, masukkan teman-teman ke MPS, masukkan teman-teman ke Lazismu, teman-teman ke MPN, masukkan teman-teman ke ekonomi dan bisnis dan wirausaha itu sepenuhnya adalah berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan kedekatan dengan saya atau dengan wakil ketua. Kompetensi betul. Karena kita menyadari kita tidak mau mengulang periode yang sebelumnya. Karena gara-gara kita selalu kedekatan itu akhirnya banyak masyarakat yang berhenti menggantung, tidak menghasilkan apa-apa. Maka periode ini saya berpikir dari itu, insya Allah seluruh majelis dan UPP adalah kompetensi itu. Semuanya adalah pemain di bidangnya masing-masing. Karena itu nanti saya harapkan kalau sudah ada di sana namanya pemain berarti harus kerja setelah itu. Nah itu kalau sebenarnya nanti UPP sudah kita masukkan di sana, kalau tidak main-main, tidak gerak-gerak, ya sudah nanti akan ada segera SK muncul lagi. Ini kita tidak mau terbangkan Muhammadiyah. Kita punya nama besar, punya gerak besar, mari kita mulai. Dan mudah-mudahan saya nggak tahu Pak Ustaz Zainul apakah ini jawaban itu masuk program raker yang pertama atau yang kedua, kemungkinan ada berapa. Jelas kami tidak ingin main dengan waktu. Jadi hari ini kita raker, kemudian insya Allah seminggu lagi kita atau 2 minggu lagi kita adakan raker tim. Kita sampaikan hasil-hasil raker hari ini ke pimpinan cabang dan pimpinan AUD untuk mereka memahami bahwa program kami adalah ini. Mari kita akan bareng-bareng itu. Dan yang paling terakhir bahwa kita nanti akan salah satu program yang kita utamakan adalah akan mencoba untuk program percepatan asistensi AUD sekolah.
percepatan percepatan pengembangan eksistensi AUM yang hari ini memang secara nasional tadi beliau bilang bahwa secara Jawa Timur yang AUM sekolah itu hanya 28% yang mapan dan mandiri. Jadi kita punya sejarah itu sama nasional, karena itu nanti dicoba insya Allah di periode akhir nanti mudah-mudahan persentase bisa naik menjadi 50 bahkan menjadi 70%, kalau bisa 100% itu semuanya sudah mapan dan unggul yang kita harapkan. Nah, nanti program ini kita duduk bareng-bareng. Jadi didasarkan antara kita duduk bareng-bareng untuk mengelola sekolah yang ada 26 sekolah itu. Karena itu, Ustaz Zainul laporan kami dari PT Jombang, dan pada kesempatan ini saya minta semacam support dan pengarahan dari wilayah. Kita tahu Ustaz Zainul banyak berkiprah di Jawa Timur, khususnya adalah di pengelolaan analisme, pengelolaan uang, dengan menukar uang itu. Tapi insya Allah kita akan berusaha untuk berdikari. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pidato iftitah dari Ketua PDM Jombang.